berucap dan berdoa, harap semua jadi nyata. Usaha kecil-kecil kan ku jalani semua. Memang tak sebesar dia, tapi cintaku nyata. Akhir cinta ini dibuka dengan restunya yang begitu indah. Kakiku ku beraneka melangkah ke rumahmu dengan sejuta rindu, dengan sejuta niat baikku. Akhir cinta ini dibuka dengan restunya yang begitu indah. Kaki-kaki beraneka ke rumahmu dengan sejuta rindu. Akhir cinta ini dibuka dengan restunya yang begitu indah. Niat baikku. Dari Puncak Kabinuang nomor 93, kami hadir jadi teman terbaik kamu. Ini dia Pro 2 RRI Toli Toli 96,9 FM. Kabar hits, musik asik, inspirasi terkini, semua ada di sini. Follow dan ikuti update kami di Facebook Pro 2 Toli Toli, TikTok RRI Toli Toli, dan YouTube di RRI Toli Toli, serta dengarkan aplikasi RRI Digital Pro 2 FM. Kontak Pro 2 di 0822 6210 5757. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Dengerin terus Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sembilan 96,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari Puncak Kabinuang 93. Selamat sore teman Pro 2. Untuk di sore ceria kali ini kita di Ruang Aksi Muda bersama saya Fitrisa. Dan kali ini kita ada di Dapur MBG, Jantung Operasional di Balik Layanan. Dan saya nggak bicara sendiri ya, pastinya ada yang lebih berpengalaman ya terhadap apa yang menjadi topik kita di suasana sore hari ini. Dan di studio Pro 2 telah hadir tamu saya. Yang pertama ada Ismail Haji Dinar. Halo Ismail. Halo Kak Ica. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya, sudah berapa tahun tidak menginjakan kaki? Mungkin sekitar 7 tahun. Oh, 7 tahun Iya. ya. Saya lihat ini sudah jadi koordinator ya. Iya, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Kak Nurlina Apartoy. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa Mbak. kabar?
Ya baik. Baik ya. Tadi nggak barengan ya di Luan Iya. Ismail ya. Iya. Bagaimana perjalanan ke RRI? Ya dekat sih karena saya kan di Lonti. Oh iya ya. Kalau ada perahu tadi di belakang mungkin lewat perahu Iya, ya. udah perahu. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, dan mereka berdua ini ya merupakan tenaga relawan, benar ya? Iya, benar Relawan sekali. di salah satu dapur MBG. Iya. Yang ada di mana nih dulu? Lebih tepatnya kita relawan di SPPG Baulan 1. Baulan 1. Iya. Oke, di alamatnya? Alamatnya itu di Kampung Arab. Kampung Arab. Kampung Arab. Iya, di ya. Kampung Arab. Oke, dan di sana ada beberapa teman-teman relawan, jumlahnya ada berapa? Kalau kita untuk status relawan itu ada 47 orang. 47 Iya. orang dengan tugas dan fungsi berbeda-beda. Iya benar Di sekali. Kak antaranya Ica. apa aja? Di antaranya itu kita bicara berarti kalau pembagian tugas berarti kita berbicara divisi ya. Oke. Iya, di sini kita ada 7 divisi. Untuk yang intinya itu ada 5 divisi, yang maksudnya untuk membantu 5 divisi ini ada 2 divisi. Oke. Iya. Masing-masing punya sub-sub lagi ya. Iya benar. Oke. Untuk yang pertama itu ada divisi masak. Yang kedua ada divisi persiapan. Yang ketiga ada divisi pemorsian. Yang keempat ada divisi distribusi. Yang kelima ada divisi pencucian tray atau ompreng tempat makan. Oke. Iya, kalau untuk yang yang 2 ini ada divisi pengamanan sama divisi kebersihan. Oke, masing-masing punya. Tapi yang di studio ini divisi apa ini? Dapur atau gimana itu bilangnya? Koordinator? Kebetulan kalau untuk saya sendiri saya ada di posisi asisten lapangan Oke. atau koordinator lapangan. Iya, yang mengkepalai 47 relawan ini. Oke. Iya. Termasuk Kalina sendiri. Iya. Kalau Kalina sendiri di bagian Bagian koordinator masak. koordinator masak. Mungkin bisa diceritakan ini apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab Kalina sendiri, terutama yang ada di dapur MBG. Kayak itu perbumbuan. Berarti kayak kepala koki gitu? Atau seperti apa? Beda ya? Iya. Dia yang koordinator atau Iya. gimana? Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Iya. Berarti kayak menyiapkan mengkoordinir ya Iya. semua bumbu-bumbu dan bahan-bahan. Oke. Kalau dari Mail sendiri sebagai koordinator lapangan, apa yang menjadi tanggung jawab kamu di MBG? Lebih ke pengawasan sih, Kak. Oke. Iya, pengawasan untuk internal dapur dan kerjasama di bidang eksternal dapur, seperti hubungan dapur sama pihak eksternal, sekolah-sekolah atau yang lainnya. Iya. Kalau dari sekolah-sekolah sendiri yang diberikan MBG, kalau dari SPPG Baulan 1 ya? Iya. Di mana aja sekolahnya? Kebetulan kalau di kita itu dulunya ya, Dulu. dulunya itu ada 20 sekolah. Oke. Cuma ini ada pemerataan karena ada munculnya dapur-dapur yang baru, kita ada pemerataan, jadi kita dikurangi. Jadi sekarang itu ada 15 sekolah untuk di SPPG Baulan 1. Oke, 15 sekolah ya. Iya. Kak Lina sebagai koordinator masak begitu ya, pastinya ada yang namanya tugas untuk perencanaan menu-menu. Nah, itu seperti apa prosesnya? Itu tiap hari, maksudnya ada pertemuan atau seperti apa? Atau udah ada daftar-daftarnya? Daftarnya itu untuk 1 minggu ke depan Oke. dibuat memang. 1 minggu ke depan. Iya. Berarti misalnya dari Senin sampai berarti Sabtu. lain-lain terus menunya Iya, ya. lain-lain Senin terus. sampai Jumat. Iya. Jumat, iya kan Sabtu Minggu libur Iya. ya. Oke. Dan ini kita masih di BST apa namanya? Ruang Aksi Muda ya, teman Pro 2 ya. Ini saking semangatnya karena memang ketika kita berbicara tentang MBG itu kan teman-teman di luar sana pada tahu itu menerima makanan gitu ya. Iya, Mereka iya. nggak tahu tugas dan fungsi MBG sebenarnya. Iya, benar sekali. Teman-teman yang dari divisi-divisi tertentu begitu Iya. ya. Nah, kalau dari Mail sendiri ini sebagai koordinator lapangan, sebenarnya kalau dari alur kerja dari dapur hingga sampai ke penerima makanan itu seperti apa? Alurnya maksudnya, Kak, yang bagaimana?
alur kerja dari dapur hingga makanan sampai ke penerima. Misalnya, maksudnya kamu kan mengkoordinir Iya, nih, iya. ya seperti apa itu mulainya Oh, kemana iya. gitu kan sampai ke penerima. Untuk awalnya itu kita kedatangan bahan baku ya. Bahan baku itu sebelum masuk ke tim persiapan Kak, ini bahan baku datang dikerjakan oleh tim persiapan Kak. Oke, persiapan dulu. Orang bilang mak dawa-dawa. Dawa-dawa. Iya. Oh iya. Jadi Berarti semua madawa ini biar dari divisi mana atau lain juga? lain. Lain ya? Iya. Oke. Cuman divisi persiapan, makanya ada per divisi ini. Oke. Beda-beda semua tugasnya Kak. Jadi kita kedatangan bahan itu diorder sama ahli gizi. Ahli gizi kita, dia yang tentukan menu apa. Kalau kayak yang belanja, Yang belanja itu kita ada supplier kita sendiri ya. oke, tapi bagian dari SPPG itu. Bagian dari mitra. Oke. Mitranya kita. Jadi Kak, bahan datang itu di situ sudah saya turun langsung di situ untuk mengecek ya bisa disebut seperti quality control begitu Kak. Jadi ini barangnya layak atau tidak. Kalau tidak layak kita pulangkan. Kalau ada yang layak ada yang tidak, minimal ganti. Harus diganti yang baru yang lebih fresh. Jadi dia itu Kak dikerjakan sama tim persiapan. Oke. Terus setelah tim persiapan kerja, disitulah tim masak yang lanjutkan, mereka yang mengolah. Setelah tim masak itu Kak, ada yang namanya tim pemorsian. Jadi tim pemorsian inilah yang mengolah bahan yang sudah jadi untuk menjadi satu menu. Terus sehabis pemorsian ada namanya tim distribusi. Distribusi inilah yang mendistribusikan dari dapur ke sekolah-sekolah. Setelah tim distribusi mendistribusikan, terus tim distribusi jemput lagi. Jemput lagi tray makanannya itu atau omprengnya itu. Omprengnya lalu dikerjakan oleh tim pencucian ompreng. Oke, kalau Kak Lina sendiri ini pastinya terlibat juga ya dalam proses memasak ya. Bagaimana pembagian tugas antar tim itu yang ada di tempat Kak Lina sendiri? Ya itu ada yang tim ada yang tim menggoreng, tim masak nasi. Oh beda-beda. Kalau misalnya kayak masak nasi itu sekitar berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa kilo? Ada target nggak setiap hari? Ya kemarin sih waktu belum ada pengurangan itu sekitar 190 kilo. Terus ini kan sudah ada pengurangan sedikit kan, jadi dia sisa 180 kilo. 180 kilo ya, termasuk kayak menggoreng. Itu kayak berdua, bertiga atau? 4 Berempat. orang menggoreng. Oke. Nah, kalau untuk waktu-waktunya sendiri, ini berarti kan butuh waktu begitu ya untuk membuat hidangan. Ini kira-kira dari jam berapa sih? Misalnya kalau langsung kita kayak terjun ke dapur, terus selesainya finishnya itu kira-kira di jam berapa? Kita kan masuknya tuh kadang jam 11. Jam 11 siang. 11 malam. Oh, 11 malam. 11 Oke. malam. Itu ngapain aja ini alur-alurnya? Itu kan waktunya sudah berjalan, siapkan panci, memanaskan minyak. Oke. Sampai jam 12. Tuh bumbu-bumbu jam 1 digoreng apa kan. Oke. Tuh, terus itu kayak masak sayur jam 4. Tuh tumis apa namanya tuh? Campur-campur bumbu. Sama kayak ayam apa kan, ikan. Oke. Itu sekitar jam 3. Jam 3. Kira-kira finish fresh, di jam ya. berapa itu? Biasa sih finishnya di jam 6. Oh, jam 6 ya. Kadang Itu juga setiap jam 5. setiap hari finishnya. Iya, jam 5, jam 6. Tuh, Oke. kadang juga jam 7. Kadang jam 7. Sampai Tergantung selesai. menunya ya. Kalau misalnya menunya kayak ribet ya. Kadang jam 9 kalau ribet. Oke, berarti pendistribusinya di jam? Jam. Ya. Kalau untuk distribusinya itu ada jam-jam tersendiri juga Kak. Oke. Iya, Saya jadi kira kita- kayak sama tiap hari begitu. Misalnya kalau selesai bagian dapur misalnya di jam 7, berarti pendistribusinya serentak di jam 8. Itu maksudnya begini Kak. Betul yang seperti yang kita bilang, cuma kita lebih utamakan itu untuk pemorsiannya itu di sekolah-sekolah TK atau SD.
Jadi mereka kan cepat pulang. Iya betul, itu yang paling duluan berarti ya. Iya, dan di dalam juga itu ada namanya porsi besar dan porsi kecil, Kak. Kecil. Itu porsi besar untuk siapa? Porsi kecil? Kalau untuk porsi kecil itu untuk TK dan SD kelas 1 sampai 3. Oke. Kalau untuk porsi besarnya itu kelas 3 SD, SMP dan SMA. Dan untuk guru juga. Guru juga ya. Iya. Iya, pastinya ada waktu-waktu tertentu juga Iya. pada saat pendistribusian. Iya, ada semua, Kak. Oke, untuk jam-jam sendiri. Nah, selama kalian bekerja begitu ya di MBG, pastinya kan punya tantangan gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Lina sendiri dulu deh, tantangan selama menjadi koordinator masak ini. Apa ya tantangannya? Ya paling itu sih bumbu, terus apa begadang. Begadang ya. Dan memang harus jaga kondisi karena memang dari tengah malam begitu ya. Tapi kalau sudah selesai kan sudah bisa Ya, istirahat. istirahat. Oke. Siang itu istirahat full. Karena nggak cuci piring kan habis itu karena bagian cuci piring lain juga ya. Cuci-cucian. Oke, terus itu. Paling bersih dapur sama tim-tim yang lain kan baru kita pulang. Gitu. Kalau bagian koordinator lapangannya, tantangan yang selama ini ditemui atau malah enjoy aja gitu? Ini internal atau eksternal, Kak? Dua-dua kalau bisa. Pastinya kan setiap pekerjaan punya resiko, tantangan. Iya. Gimana? Kalau kita mulai dari ini ya, internal ya. Kita tahu sendiri kalau kita bekerja di banyak orang itu pasti ya adalah ada mungkin selek-selek sedikit apa semua. Apalagi karakter yang berbeda-beda ya. Iya, Ah, apalagi oke. dengan ya kebetulan juga saya sebagai asisten lapangan atau kepala relawan yang mengkepalai relawan-relawan lain. Oke. Ya pasti banyak lah. Banyak. Kalau di bidang eksternal kita itu di luar dapur itu ya itu kemauan-kemauan serta saran-saran guru Oke. itu yang menjadi kendala ketika disampaikan sama kita terus mungkin bertolak belakang dengan juknis atau sistemnya kita di dapur kan itu ya pilih kata-kata lagi untuk menolak itu semua sebagai tantangan yang terberat bagi saya itu sebagai asisten lapangan. Oke, apalagi itu kan berbeda-beda ya, maksudnya banyak mungkin saran begitu, Iya, ada juga yang kritik Iya, begitu iya. ya, itu diterima-terima aja atau seperti apa? Atau mungkin setiap habis itu ada evaluasi lagi atau Iya. seperti apa? Kalau kritik itu saya suka dengan kritik ya, karena dengan kritik sembari kita berjalan, sembari kita memperbaiki diri di dapur, dan itu ya bakal saya evaluasi. Semisal ada kendala-kendala mungkin di makanan atau di prosesnya, mekanismenya kita bekerja di dapur, otomatis itu kritik itu yang sangat kita butuhkan supaya kita tahu di mana kesalahannya kita dan di situ kita bisa belajar dan memperbaiki diri, Kak. Yang susah ini kalau pertanyaan-pertanyaan random dan kemauan-kemauan random. Iya. Iya benar ya, karena memang kemarin sempat ya adik saya juga bekerja begitu ya, tapi dia di bagian apa ya, sortir buah gitu ya. Sempat ada yang masukkan kertas-kertas di ompreng, Iya. katanya gini, Mas Mbak MBG boleh nggak nanti MBG saya dilebihkan begitu kan ulang tahunnya bapak saya, rencana ini MBG saya ini apa namanya, saya cuma mau kasih bapak karena Iya. tidak punya uang untuk beli kado. Nah itu kan dia dapat seperti itu merupakan apa ya, maksudnya dorongan untuk dari anaknya sendiri ya begitu ya. Tapi ketika ada yang seperti itu gimana? Sebenarnya begini ya, kayak mungkin untuk bekerja di MBG ini dapat untuk salary-nya itu 2. Oke. Satu untuk duit ya, yang pertama, yang kedua itu pahala, Kak. Oke. Jadi yang bikin saya semangat itu setiap hari itu untuk kerjaku yang sekarang ini itu ya anak-anak ini. Iya. Biasa Kak atau Om MBG. Om MBG. Besok menunya apa? Mereka tanya langsung ya. Hari ini makanannya enak. Ada yang sampai yang request, padahal kan udah masuk daftar misalnya 1 minggu. Ada nggak yang sempat kayak request? Boleh kah masak ini lagi? Iya, sering itu setiap hari saya dapat. Oke. Iya, setiap hari saya dapat itu untuk request itu. Jadi jawabannya Mail kepada anak-anak biasanya apa? Kalau jawabanku itu pasti
insya Allah saya sampaikan ke ahli gizi kami, Oke. karena kan tidak serta merta hari ini kita request, besoknya kita implementasikan atau besoknya kita bikin, karena seperti yang Kak Lina bilang tadi, untuk rentan waktu menu itu per 2 minggu. Iya, jadi Per seminggu. Oh, per per seminggu seminggu ya. ya. Per seminggu. Jadi otomatis menu hari ini memang udah dirancang dari minggu lalu. Jadi Oke. menu yang sekarang ini untuk minggu depan kayak begitu, Kak. Oke. Nah, Kak Lina kan kalau bagian dapur sendiri pastinya punya cerita atau punya pengalaman nggak sih ketika ini kan udah kerja di MBG berapa lama, Kak? Sekitar kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Pastinya ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan atau yang mungkin bisa diceritakan ini. Iya. Ada cerita tersendiri nggak selama jadi koordinator masak? Ya, cerita bagaimana ya maksudnya? Maksudnya pengalaman yang dirasakan ada Senang pernah aja dilalui? sih, ya senang aja sih sama teman-teman. Oke, setiap dapur hari ya. bisa sama-sama begitu ya. Sama-sama, Kalau ya. dari Ismail sendiri seperti Iya, apa? Kalau dari saya itu alhamdulillah positif semua ya, Kak ya. Terutama sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sama Ketua Yayasan Karina Peduli Bangsa Ibu Karina Oke. yang telah merekrut saya. Dan yang kedua itu saya berterima kasih kepada Ibu Piska itu sebagai kepala SPPG yang selalu percaya kepada saya, Kak. Oke. Jadi kalau untuk kesannya itu ya alhamdulillah saya bahagia kerja di sini. Enjoy saja di dalam. Iya. Biasa aja ya, karena memang dinikmati pekerjaan. Iya, alhamdulillah. Apalagi maksudnya kalau udah terbiasa ya, Iya. sempat apa namanya makan bersama juga ya. Iya, itu sudah tiap hari itu, Tiap Kak. hari ya, dengan menu yang berbeda-beda Iya. ya. Dan ini juga pastinya lapangan pekerjaan yang tadinya mungkin banyak yang apa namanya yang tidak punya pekerjaan, tapi selama ada MBG ini kan bisa terbantu ya. Iya. Terutama ibu-ibu rumah tangga. Iya, iya, betul. Ya. Oke. Dan kita coba break sejenak ya teman Pro 2 ya. Kita masih hadirkan informasi mengenai dapur MBG jantung operasional di balik layanan. Sebentar ketemu lagi sama Ismail dan juga Kak Lina. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
96,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih dari Puncak Kebidang 93 di Ruang Aksi Muda Dapur MBG, jantung operasional di balik layanan. Mail dan Kak Lina ya, masih bersama saya di program 2. Dan ada beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang sempat kita ajukan, karena memang kita orang awam begitu ya. Kita hanya paham dengan yang namanya menu MBG apa aja tiap hari begitu ya. Apalagi anak-anak yang udah dapat gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan ya Mail ya, untuk sebagai koordinator lapangan, ada nggak sih standar waktu yang harus dipenuhi begitu? Iya ada Kak. Iya, terutama itu di tim masak. Oke. Iya, seperti yang dijelaskan Kak Lina tadi itu semua berfase. Jadi untuk sayur itu jam berapa Kak? Jam 4. Jam 4. Jam 4. Kenapa jam? Oh iya, beda-beda ya jamnya ya. Oke. Pasti Kak Ica bertanya kenapa harus jam 4 kan? Oke. Karena sayur itu rentan yang namanya basi Kak. Jadi otomatis kita masaknya itu di belakangan kayak gitu. Jadi untuk waktu itu sama dengan pembersihan. Pembersihan itu memang harus beberapa sekolah itu harus selesai itu jam 8 pagi. Karena di jam 8 pagi itu distribusi sudah jalan. Waktunya distribusi itu jam 8 pagi kalau di kita. Jadi ada beberapa sekolah itu yang diantarkan memang dia harus jam 8 pagi. Terus distribusi pulang itu harus ada yang selesai di sekolah yang jam 9 harus selesai. Oke. Dan terakhir itu di fase terakhir itu jam 10 pagi. Jam 10. Berarti bertahap ya untuk sekolah-sekolahnya sendiri. Nah, Kak Lina sendiri ini sebagai koordinator masak ya. Biasanya dalam sehari itu bisa disiapkan berapa porsi begitu? Ya sekitar 2.493. 2000, oh ya, sempat dicatat dulu tadi ya. 2493 ya. Wah, luar biasa ya. Pastinya kalau memastikan rasa tetap konsisten seperti apa, ini kan tiap hari begitu ya. Dengan rasa yang maksudnya sama, anak-anak udah pada tahu. Itu seperti apa Kak Lina? Ya, ada ukuran-ukurannya. Oh, ukuran pakai tetap. Oke, kalau misalnya 1 sendok garam jadi Ya, itu terus itu ya. ya. Tapi kan menunya beda-beda terus ya. Beda-beda tergantung. Oke, tergantung. Kalau dari Mail sendiri, mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana menjaga kualitas kerja ya saat permintaan meningkat. Permintaan meningkat seperti apa ini Kak? Ini, ini kan tadi kalau misalnya ada tambahan nih, ini kan sempat dikurangi pemerataan begitu. Kalau kayak permintaan begitu ya, meningkat seperti apa? Kalau untuk jumlah bahan baku itu Kak sudah diatur dan sudah dihitung oleh ahli gizi kita Kak. Jadi untuk permintaan itu sudah tertakar sama ahli gizi kita. Jadi yang hitung semua itu ahli gizi kita. Dia yang tahu takaran-takaran tertentu ya. Dia yang tahu. Oke. Kalau kayak proses pencatatan seperti apa? Misalnya kayak pelaporan kegiatan harian. Iya, ada Kak, ada semua. Jadi seperti bahan datang, seperti kayak buah, dia sekian kilo. Kita itu jadi kita harus pastikan betul atau tidak yang datang itu sekian kilo. Harus dicek lagi ya. Iya, boleh lebih Kak, jangan kurang. Oh iya. Lebihnya itu, lebihnya itu bersama-sama. Tidak Kak, karena pada saat proses itu mungkin ada yang rusak atau apa. Bisa jadi itu sebagai ganti ya. Iya Kak, begitu. Jadi itu salah satu prosesnya juga ya. Nah, kalau Kak Lina sendiri ini bagian koordinator masak ya. Pastinya sudah selama 4 bulan itu sudah banyak pengalaman juga ya. Ada nggak sih kayak evaluasi dari tim-tim dapur kalau misalnya ada sesuatu yang mau dibicarakan, apalagi kalau setelah masak gitu? Ya kalau evaluasi kan kita biasa per 2 minggu ya. Iya, per 2 minggu. Itu semua divisi atau Ya, seperti apa? Semua divisi. Oke. Misalnya kita kekurangan apa, ya di itu. Kalau untuk dukungan fasilitas untuk menunjang kerja lapangan seperti apa? Dukungan fasilitas yang menunjang. Misalnya kayak di tempatnya Kak Lina sendiri itu kan peralatan masak ya. Sesuai nggak sih? Atau mungkin kadang kayak ribet masak, maksudnya kayak dalam porsi besar tapi kayak agak ada yang nggak cukup misalnya.
Ya alhamdulillah selama ini ya cukup. Cukup ya, sesuai ya. Selalu ya sesuai. Oke. Selalu disiapkan sama ibu yayasan. Ibu yayasan. Nah, kalau dari koordinator lapangan ya, Iya. Ismail ya, pastinya ada nggak sih apa perbedaan tantangan distribusi di hari biasa dan hari padat? Itu kayak hari Jumat, itu biasanya Iya, ada iya. makanan kering. Iya. Nah, Kalau kita bahas hari Jumat ya, oke. mungkin lebih dikenal sebagai hari yang singkat. Karena kan sekolah itu pulang itu paling sebelum jam 12 Kak. Betul. Jadi otomatis kita itu untuk tim yang di dalam itu bekerja memajukan jam kerjanya. Nah, itu salah satu teknik saya untuk supaya tercapai di hari Ya, Jumat. karena padat begitu ya. Iya, karena terlalu padat. Oke. Berarti itu salah satu strategi begitu ya Iya. dari Mail sendiri. Nah, kalau Kak Lina lagi bagian dapur ya, sempat gak sih kayak mengatasi mengalami yang namanya kendala teknis di lapangan, misalnya tiba-tiba gas habis atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, ada cerita-cerita tertentu. Kayaknya belum pernah. Belum pernah, Iya, tidak ada belum. kendala Tidak sama ada sekali. Berarti aman-aman aja ya. Alhamdulillah ya. selama ini. Alhamdulillah aman-aman aja. Nah, mungkin yang terakhir ini ya dari masing-masing ini sebagai koordinator lapangan ya, Iya. terus sebagai koordinator Kak Lina mungkin ada yang disampaikan begitu dari obrolan kita sore hari ini kepada teman Pro 2 sebagai penutup. Gimana? Maksudnya kita kerja di dapur MBG ini seperti apa sih rasanya? Ya, alhamdulillah selama ini ya maksudnya itu lancar-lancar. Lancar-lancar, enjoy berarti, Enjoy, ya. menikmati pekerjaan. Mungkin karena selalu perasaan ikhlas Aha, gitu. jadi enak Bersyukur, ya, kita. enak saja, ya. Keluarga tetap prioritas berarti juga ya. Oke, karena memang meninggalkan keluarga di rumah ini nggak gampang ya begitu ya. Karena memang waktunya sudah bisa diforsir ya untuk keluarga dan juga pekerjaan ya Kalina ya. Oke, kalau dari Ismail sendiri mungkin yang terakhir untuk teman Pro 2 ya. Boleh panjang sedikit? Oh boleh dong, boleh. Ya, untuk dari saya, ya saya ulangi lagi terima kasih sama Ibu Yayasan Karina Peduli Bangsa, Ibu Karina telah merekrut saya, dan terima kasih kepada Ibu Fiska selaku Kepala SPPG Baulan Baru 01 yang sudah selalu percaya sama kepada saya. Begini Kak, ada yang bilang itu kerja di MBG itu 24 jam. Oke. Iya benar 24 jam, cuman dengan orang yang berbeda. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada tim-timnya. Jadi untuk MBG semoga terus jaya, karena kenapa? Yang rasakan sendiri yang rasakan sendiri manfaatnya itu terutama kami relawan yang awalnya kerja serabutan bisa dapat lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua itu untuk anak-anak. Kalau mau lihat bahagianya anak-anak ya ikut saya. Ikut saya 1 hari saja untuk lihat reaksi anak-anak tentang MBG ini di sekolah-sekolah. Hasilnya alhamdulillah semuanya positif. Oke, apalagi banyak yang senang ya, karena yang tadinya mungkin nggak dapat nggak memiliki uang jajan tertentu untuk membeli makanan, dan dengan keadaan mungkin ekonomi pas-pasan, tapi dengan adanya MBG ini bisa membantu ya. Iya, alhamdulillah. Seperti itu Kak. Bahkan saya pernah dapat ini Kak. Saya itu pulang menangis. Iya, di salah satu sekolah itu ada anak-anak SD yang tarik baju saya, terus dia bilang sambil dia makan, Om, baru kali ini saya rasa bagaimana rasanya apel. Kasihan ya Allah. Di situ saya itu tersentuh. Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi besok apel lagi berarti ya. Oke, dan itu dia tadi ya perbincangan kita ya teman Pro 2 tentang dapur MBG, jantung operasional di balik layanan, karena memang mereka ini bekerja dengan penuh keikhlasan gitu ya, dengan penuh kepedulian untuk anak-anak kita. Dan kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, boleh ya ke mereka langsung ya. Jangan sampai ini gara-gara MBG, biasanya kadang
maksudnya jadi viral, sesuatu yang viral Iya, begitu iya. ya, lebih baik disampaikan secara pribadi begitu. Iya. Kalau ada kekurangan nggak apa-apa, karena mereka semua menerima kritikan begitu Iya. ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Kak Lina sudah hadir bersama Mail ya Iya. di program 2 untuk membahas tentang MBG. Luar biasa, semoga apa yang kalian kerjakan insya Allah mendapatkan pahala. Amin, Amin. amin, amin. Oke teman Pro 2, Iya. kita cukupkan untuk ruang aksi muda.